Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriana Eka Putri, mahasiswa pendidikan tari Universitas Negeri Jakarta. Dalam mata kuliah pendalaman karya tulis, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran Kreativitas Gerak Tari untuk Siswa SMA. Latar belakang masalah. Yang pertama, berdasarkan data PISA 2019, Indonesia mendapatkan peringkat 6 terbawah atau 72 dari 77 negara dengan kualitas pendidikan terendah. Tentu saja hal ini bukanlah hal yang baik, sehingga Nadiem Makarim selaku Menteri Kemendikbud RI menetapkan bahwa harus dibutuhkan core kompetensi seperti kreativitas dan beberapa core kompetensi lainnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Sehingga tuntutan core kompetensi seperti kreativitas ini harus dimiliki oleh siswa dan harus terbangun dalam pembelajaran. Dan salah satu pembelajaran yang menerapkan kreativitas tinggi adalah pembelajaran seni budaya, yang salah satunya adalah pembelajaran tari. Namun masalah lain ditemukan, yang ini perangkat ataupun model pembelajaran yang ada ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Seperti halnya adalah kebutuhan guru seni tari dalam mencapai tujuan pembelajaran kelas 11 di kompetensi dasar 4.1, yakni berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan. Nah, sehingga untuk mencapai kreativitas dalam pembelajaran ini belum maksimal. Nah, berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan, menyatakan bahwa siswa kelas 11 belum memiliki kreativitas gerak dalam berkarya seni tari, dan kreativitas yang dibangun ini belum maksimal karena guru belum dapat menggunakan model pembelajaran yang tepat. Penelitian relevan. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yakni penelitian dan pengembangan atau research and development yang dilakukan oleh Heniko Malasari, R. Mursid, dan Hena Saputra. Lalu ada penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Kisti. Berdasarkan penelitian relevan tentang kreativitas gerak, model pembelajaran, model dan fakta masalah, maka perlu dilakukan penelitian dan pengembangan research and development yang dengan judul Pengembangan Model Pembelajaran Kreativitas Gerak Tari untuk Siswa SMA. Identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana mengembangkan model pembelajaran tari untuk memenuhi kompetensi berkarya tari. Dan yang kedua, apakah pengembangan model pembelajaran tari dapat efektif dan efisien diterapkan bagi siswa SMA dalam memenuhi kompetensi berkarya tari? Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama ada karakteristika siswa SMA. Siswa SMA merupakan remaja akhir 17-22 tahun yang memiliki pertumbuhan, perkembangan fisik, psikis, dan pemikiran yang matang serta memiliki potensi dalam dirinya sebagai peserta didik. Karakteristika remaja atau siswa SMA ini yang pertama, memiliki hubungan dengan teman sebaya. Yang kedua, hubungan dengan orang tua. Yang ketiga, ketidakstabilan emosi. Yang keempat, perasaan kekosongan hidup. Yang kelima, kegelisahan. Yang keenam, senang bereksperimen. Yang ketujuh, mempunyai banyak imajinasi. Dan yang kedelapan, kecenderungan membentuk kegiatan kelompok. Ada pula juga ciri-ciri perkembangan remaja akhir. Yang pertama ada perkembangan sosial, moral, seksual, dan kecerdasan serta emosi. Lalu selanjutnya ada kreativitas gerak tari. Brixton menyatakan bahwa creative movement is an art from whose medium is the human body in motion. The four basic elements of dance are the body and its different parts and range of movement and space, time, and energy. Begitupun Syarif menuturkan bahwa kemampuan seorang anak untuk mengemukakan, mengembangkan, mengkomunikasikan gagasan-gagasan, ide-ide baru melalui gerakan yang bercirikan kelancaran, keluasan, kerincian, keaslian ide, serta keuletan dan kesabaran dalam bergerak merupakan definisi dari kreativitas gerak tari. Sehingga dapat didefinisikan atau disintesiskan bahwa kreativitas gerak adalah kemampuan siswa dalam mengembangkan bentuk tubuh yang tercipta dari unsur kelancaran, fleksibilitas, originalitas, dan elaborasi dalam sebuah gerak.
Model pembelajaran tari. Sebelum menelaah model pembelajaran tari, maka perlu diketahui bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan fungsi bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Sehingga dapat didefinisikan bahwa model pembelajaran tari merupakan konsep yang berisi prosedur kegiatan dan komponen pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tari. Nah, berikut adalah ketiga model yang dapat saya analisis untuk membandingkan apakah model ini dapat digunakan untuk memenuhi kompetensi berkarya seni tari. Namun, sesungguhnya model inquiry atau discovery yang pertama ini berorientasi kepada penemuan, sedangkan model project-based learning berorientasi kepada project, dan model kooperatif berorientasi kepada kelompok belajar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga model tersebut belum dapat diterapkan ke dalam pembelajaran tari untuk memenuhi kompetensi dasar 4.1 kelas 11, yakni berkarya seni tari melalui pengembangan gerak berdasarkan konsep, teknik, dan prosedur sesuai dengan hitungan. Metodologi penelitian. Yang pertama adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model pembelajaran kreativitas gerak tari yang efektif dan efisien bagi siswa SMA, yakni dalam memenuhi kompetensi dasar 4.1, yaitu kompetensi berkarya seni tari berdasarkan teknik, konsep, dan prosedur sesuai dengan hitungan. Lalu yang kedua adalah model penelitian pengembangan. Yang digunakan adalah model AD yang dikembangkan oleh Reiser and Molen. AD merupakan kepanjangan dari Analyze, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dan yang selanjutnya adalah prosedur penelitian pengembangan. Tentu saja urut menggunakan langkah dari ADDDA. Yang pertama adalah Analyze. Analyze atau analisis merupakan analisis yang dilakukan oleh peneliti, yaitu ada analisis tugas dan analisis kebutuhan. Sedangkan desain merupakan rancangan model pembelajaran kreativitas gerak tari yang dirancang oleh peneliti. Nah, berikut adalah desain yang telah dirancang berdasarkan komponen model pembelajaran tentunya. Ada sintakmatik, sistem sosial, prinsip reaksi, sistem pendukung, dampak interasional, dan dampak pengiring. Keenam komponen pembelajaran ini tentunya didasari oleh analisis kebutuhan dan analisis tugas yang ada pada model AD yang pertama, yaitu Analyze. Sehingga komponen pembelajaran ini dibentuk untuk memenuhi kompetensi dasar 4.1 siswa SMA. Yang pertama, ini komponennya ada sintakmatik. Terdiri dari 5 fase, yaitu atur kelompok, mengamati, stimulus, penerapan, dan evaluasi. Lalu komponen model pembelajaran yang kedua adalah sistem sosial. Nah, sistem sosial yang terbangun dalam model ini yaitu adanya kerjasama, kebebasan intelektual, dan percaya diri. Lalu komponen yang ketiga ada prinsip reaksi. Nah, di sini adalah guru memonitoring dan memfasilitasi seluruh kegiatan siswa, lalu memberikan bantuan kepada para pembelajar dalam menerapkan stimulus yang diberikan, lalu guru membebaskan imajinasi dan kreativitas siswa, lalu pembelajaran yang dibangun ini disesuaikan oleh karakteristik siswa SMA. Lalu ada sistem pendukung, yakni alat atau prasarana yang dibutuhkan adalah speaker atau tip, lalu laptop, proyektor, properti tari, dan media pembelajaran. Lalu selanjutnya ada dampak instruksional. Nah, dampak instruksionalnya adalah setelah melakukan pembelajaran ini, siswa tentunya akan menguasai kemampuan berkarya seni tari. Lalu siswa juga mencapai tujuan pembelajaran dalam kompetensi dasar 4.1 berkarya seni tari. Lalu siswa akan memiliki kemampuan kreativitas gerak tari sesuai karakteristik remaja. Lalu, setelah pembelajaran ini, siswa juga akan memperoleh dampak pengiring, yakni setelah pembelajaran, siswa akan lebih kreatif dan inovatif. Selain itu, siswa akan memiliki keterampilan menari, sikap kerjasama dan tanggung jawab, serta memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi dan analisis.
Nah, selanjutnya ada development. Development ini mengembangkan desain yang sudah dibuat menjadi blueprint atau RPP. Selanjutnya ada implement atau implementasi, ya ini menguji cobakan desain yang telah dibuat. Lalu selanjutnya ada evaluation atau evaluasi yang dilakukan secara formatif dan sumatif. Ini dilakukan untuk model semakin sempurna. Lalu selanjutnya ada uji coba produk. Nah, uji coba produk ini dilakukan 3 kali rencananya. Ini akan dilakukan dalam skala besar dan skala kecil. Nah, lalu yang kelima ada desain uji coba. Nah, desain uji coba ini merupakan keterangan ahli terhadap produk model pembelajaran yang telah didesain. Nah, selanjutnya jadi keterangannya berupa efektif atau udah efektif seperti itu ya. Terus selanjutnya adalah subjek uji coba. Dalam penelitian ini dilakukan 2 subjek uji coba, yakni ada subjek validitas, yaitu subjeknya adalah dosen ahli model pembelajaran, lalu dosen ahli pembelajaran tari, serta guru seni budaya. Lalu selanjutnya ada subjek implementasi model pembelajaran tari, yakni ada guru seni budaya dan siswa kelas 11. Selanjutnya ada jenis data yang digunakan. Yang pertama ada kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada metode dan instrumen pengumpulan data. Kita menggunakan 4, yakni ada wawancara, observasi, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya ada metode dan teknik analisis data. Yang digunakan ada 4 tentunya. Ada analisis data kuantitatif, kualitatif, analisis kepraktisan model, dan analisis keefektifan model. Nah, sekian presentasi dari saya. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam proposal saya. Dan terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.